Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tidak pernah pilih kasih dan sayangnya kepada setiap makhluknya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Contoh hidup, contoh suri tauladan buat seluruh umat manusia. Pedoman hidup bagi kita bersama selain daripada Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kembali kita untuk berbicara dan berbincang-bincang berkaitan dengan hal-hal yang sekitaran dan seputaran perbandingan agama. Kalau di dalam Al-Quran, kembali kepada kata-kata zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pengakuan Allah, pernyataan Allah bahwa Al-Quran itu nggak ada yang diragukan lagi di dalamnya atau isinya begitu, dan pantas untuk dijadikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak akan mendapat atau mencapai tingkat ketakwaan seseorang kalau seandainya tidak berpanduan kepada Al-Quran. Bahasanya itu begitu. Kembali kita mengkritisi dan memikirkan kembali tentang hal-hal ataupun apa-apa yang ada di dalam Alkitab. Hari ini yang akan menjadi objek perhatian, objek pemikiran, objek untuk yang dikritisi adalah apa yang tertuang di dalam surat Matius dan surat Markus. Ini cukup menarik ayatnya, saudara. Menggelitik dan menggelikan kalau saya secara pribadi. Menggelitik dan menggelikan. Ini judul kita, apa yang kita bicarakan hari ini. Yang benar, itu bahasanya. Suatu pertanyaan yang membutuhkan bukti, begitulah. Butuh bukti, butuh benar nggak itu? Butuh jawaban yang butuh bukti yang harus dijawab, begitu. Pernyataan itu begitu. Yang tertuang di dalam surat Matius pasal 17 ayat 19 sampai 20. Kemudian dalam surat Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 gitu, ya. Apa yang perlu dibuktikan di dalam kedua surat ini, kedua kitab ini, kedua Alkitab yang ditulis oleh Matius dan Markus ini, kita lihat satu persatu tentang apa yang tertuang di dalam kedua Alkitab yang ditulis oleh Matius dan Markus. Di Matius pasal 17 ayat 19 sampai 20, bunyi ayatnya begini. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, maksudnya dengan Yesus gitu ya, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Saya ulangi, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Itu pertanyaan murid-murid Yesus kepada Yesus. Ia berkata kepada mereka, artinya Yesus memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu. Yesus menjawab. Apa jawabannya? Karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang percaya. Percaya kepada siapa? Pertanyaannya tentu begitu. Dalam hal ini tentu penafsiran atau pemikiran, pemahaman yang ditanamkan oleh orang-orang yang membaca Alkitab, tentunya kurang percaya kepada ketuhanan Yesus. Jadi kalau ada keyakinan itu kan iman. Nah, sebab lanjut kata Yesus di dalam menurut ayat ini, sebab
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Saudara tahu kan biji sawi? Pohon apa namanya tuh? Bukan pohon ya, ya tanaman sayuran gitu. Sayuran yang sayuran sawi yang sejenis dengan apa tuh ya, loba-loba itu, loba ataupun kul atau apa sih ya, yang saya tidak tahu persis. Ini kalau ibu-ibu biasanya lebih familiar dengan sawi begitu ya. Ya. Dan sawi itu punya biji itu halus sekali, kecil-kecil sekali gitu ya. Artinya ya beras itu sudah kecil, tapi ini lebih kecil lagi ya sesawi itu. Kayak rama-rama atau apa namanya, bubuk kayu yang habis dimakan rayap tuh. Kurang lebih seperti itulah biji sesawi itu. Ya, saya ulangi, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kata Yesus, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Wah, ini luar biasa. Tumbuh pertanyaan, yang benar gitu kan. Dengan modal iman atau keyakinan sebesar biji sawi, itu dapat memindahkan gunung. Ini benar ini ayat ini gitu kan. Artinya ini butuh pembuktian. Butuh pembuktian, butuh apa namanya ya? Sesuatu yang memang ayat ini nggak bohong gitu loh. Butuh sesuatu yang membuktikan, yang menyatakan dan memperkuat. Kalau ayat ini tidak bohong gitu. Tidak bualan belaka. Ya, tidak bualan belaka, itu butuh dibuktikan. Ini pertanyaan saya ketika membaca ayat ini, karena kamu kurang percaya apa lagi? Kan begitu ya. Terus di bawahnya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung begitu. Artinya kekuatan iman kepada Yesus sebagai Tuhan itu ternyata begitu kuat, begitu besar. Gitu. Nah ini butuh bukti, butuh direalisasikan. Tapi sampai sekarang saya tidak, jujur, banyak saya tanyakan ini kepada teman-teman atau saudara-saudaraku yang beragama Kristiani ataupun Kristen untuk membuktikan ayat ini. Apa benar ini ayat ini begini? Apakah benar dalam iman Kristen itu ketika memiliki iman sebesar biji sawi itu saja mampu memindahkan gunung dan tidak ada yang mustahil bagimu? Nah, gitu bahasa ayat ini kan begitu. Saya suruh coba pindahkan. Bahkan ke pendeta pun pernah saya tanyakan. Dan saya pernah suruh buktikan. Ternyata tidak mampu juga dia untuk membuktikan itu. Jadi, ya maaf, tanda kutip, ayat ini masih bualan belaka. Bohong gitu loh. Kalau memang ini benar dan bukan bualan, tahu bualan ya, ngomong kosong gitu ya. Coba buktikan gitu. Karena tidak mungkin kitab suci ataupun ayat itu tidak bisa dibuktikan itu. Dan ayat ini nggak logis, nggak realistis menurut saya. Nggak ada orang yang bisa pindahkan gunung sebisa hebat apapun. Oh, Sangkuriang saja, Takuban Perahu itu kan legenda. Yang konon katanya kisah itu begitu, entah iya entah enggak itu. Entah benar entah enggak itu, hanya legenda. Atau jangan-jangan ini penulisnya terinspirasi dengan cerita Sangkuriang ini ya. Yang dari Jawa Barat mampu memindahkan gunung, bukit dan segala macam karena ingin membuat waduk ataupun danau begitu ya. Apakah intinya kalau menurut saya ayat ini butuh bukti. Kalau tidak, ayat ini hanya bualan belaka, hanya bohong, omong kosong. Begitu. Jadi apa benar? Nah, jadi butuh dibuktikan.
Itu ayat yang pertama, saudara. Jadi, sudah saya buktikan, saya pertanyakan ke beberapa yang beragama Kristen, bahkan para pendeta sekalipun, para pastor, saya sudah pertanyakan ini. Ayat ini benar gak sih? Jawab mereka sih benar. Ya begitu adanya. Oke, saya suruh coba. Waktu itu yang saya coba, ada beberapa kali saya coba itu, bukan gunung, saya tidak memindahkan gunung, saya tidak minta memindahkan gunung. Botol air mineral saja, yang kosong, bukan yang berisi. Yang kosong saja. Coba dipindahkan dengan modal iman, ya, dengan modal percaya. Saya tanya, Anda percaya dengan Tuhan Yesus? Percaya. Oke, ini ada botol mineral yang kosong, tolong pindahkan tanpa menyentuhnya. Hanya melalui perintah saja. Kamu pindah ke sana, coba pindahkan. Karena dalam Matius pasal 17 ayat 19 dan 20, orang yang percaya, orang beriman, yang memiliki keyakinan Yesus itu adalah Tuhan, maka dengan serta-merta dia mampu memindahkan benda apapun. Kalau dalam ayat itu, memindahkan gunung, tapi saya tidak minta untuk memindahkan gunung. Minta memindahkan botol mineral yang kosong saja. Dan ternyata tidak, dia sanggup, tidak mampu. Dengan kata-kata itu dipindahkan, kamu pindah ke sana, maka akan pindah. Itu tuh nggak terjadi. Tidak terbukti, saudara. Ayat ini bualan belaka. Kemudian, Markus, pasal 16, ayat 17 sampai 18. Bunyi ayatnya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ingat, tanda-tanda artinya ada tanda-tanda. Mereka akan mengusir setan-setan demi namamu. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini sakti mandraguna memang. Ya, kalau seandainya memiliki satu kepercayaan, satu keyakinan terhadap ketuhanan Yesus, orang meyakini, ya, seseorang yang meyakini Yesus sebagai Tuhan, kalau mengacu kepada ayat ini, orangnya sakti mandraguna. Dalam dunia persilatan, saya ingat dulu ketika baca, sering ada buku-buku apa namanya, komik-komik persilatan gitu ya, atau film-film zaman dulu, film-film apa namanya, action, film-film kita di Indonesia yang zaman dulu, ada Mandala dan segala macam itu ya, ada Saur Sepuh, ada lagi Wiro Sableng yang sakti mandraguna gitu ya. Kayaknya ayat ini juga terinspirasi dengan kisah-kisah yang demikian itu. Ya, sakti mandraguna juga ketika orang mempunyai kepercayaan, keyakinan tentang keimanan, meyakini Yesus sebagai Tuhan, orang ini akan memiliki kesaktian luar biasa. Ini buktinya. Dalam ayat ini dia katakan, mampu mengusir setan-setan demi namaku, ya, atas nama Yesus. Saya suruh coba, beberapa orang saya suruh coba yang meyakini keyakinan Yesus itu sebagai Tuhan, ternyata juga nggak mampu dia, tidak mampu mengusir setan. Kemudian mampu berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, artinya bukan bahasa dia. Saya ajak dialog sedikit berbahasa Arab, nggak paham dia. Bagaimana ayat ini membuktikannya? Saya coba dengan bahasa kampung saya juga nggak paham dia. Katanya di dalam ayat ini, siapa yang berpercaya dan iman kepada Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Artinya bahasa asing itu, mereka yang asing dengan bahasa itu, mereka akan bisa menggunakan. Ternyata tidak. Kalau kita lanjut, mereka akan memegang ular. Saya coba, kamu berani memegang ular? Kamu punya iman kan kepada Yesus? Berani tidak memegang ular? Enggak berani. Dan sekalipun mereka minum racun maut, Masya Allah. Mereka tidak akan mendapat celaka. Ini juga sering saya mencari bukti tentang hal ini. Ternyata semuanya tidak mampu melakukan hal itu. Mereka akan meletakkan tangan atas orang yang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sejauh pendeta pun saya coba dengan ini, tidak mampu dia melakukannya. Lalu
Bagaimana kita bisa meyakini dan mempercayai ayat ini benar adanya? Ya, sebab itu salah satu tanda bukti yang menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang orang tua Yesus banyak tidak mampu melakukan ini, artinya dia tidak punya keimanan dan tidak punya keyakinan berarti akan kebenaran Tuhan Yesus. Kalau mafhum mukhalafahnya dalam tata bahasa Arab itu membuktikan mereka tidak punya iman, tidak punya keyakinan kepada Yesus. Ironis sekali saudara, berkaitan dengan dua surat dan dua ayat ini. Geli gitu. Ya, itu saya bilang tadi, saya katakan geli. Apa yang dituangkan di dalam Matius maupun Markus, kedua ayat ini bagaimana caranya untuk membuktikan dan bagaimana caranya untuk mengaplikasikan? Bukankah kitab suci itu sesuatu yang harus dipegang dan dilaksanakan serta diamalkan? Ya. Sekarang ada ayat dari kitab suci yang sulit, bukan sulit, bahkan tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa dilaksanakan itu. Saya yakin itu. Tidak akan mungkin itu terrealisasikan dan tidak akan mungkin itu dilaksanakan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, ini Tuhannya yang membual, pembohong, atau yang menulis kitab ini yang otaknya juga otak tukang bual gitu ya. Ya, silakan saudara yang memberikan yang menjawab tentang kepenasaranan itu ya. Karena ini tidak realistis dan tidak logis serta dia jujur. Sekali lagi, ayat ini tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dipercaya, dan tidak bisa diamalkan. Bagaimana mungkin ada ayat, ada surat di dalam kitab suci yang tidak bisa diamalkan dan tidak bisa dipraktekkan, tidak bisa direalisasikan. Bagaimana mungkin itu? Pantaskah dia disebut dengan kitab suci? Nah, sekali lagi saudara, silakan saudara pikirkan siapa yang nggak betul dalam hal ini, siapa yang tukang bual, siapa yang tukang bohong, Tuhannya atau yang menulis kitab ini, atau kitabnya memang yang nggak betul. Silakan saudara mencerna dan menilai. Ini saja sebagai bahan pertimbangan dan bahan pemikiran kepada kita semua. Semoga ini menjadi refresh terhadap otak kita untuk mencoba memindahkan gunung, untuk mencoba meminum racun maut supaya tidak mati. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.